warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alzani Suci Adi Cinki dengan NIM 101230015 dari kelas akuntansi reguler sore A. Video ini dibuat untuk memenuhi prasyarat tugas dari mata kuliah perpajakan 1 oleh dosen Bapak Rizal Zailani, SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pajak dan sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada definisi dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib. Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara atau badan untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. Yang kedua, tanpa balas jasa. Pembayaran pajak tidak mendapat jasa langsung, tetapi manfaatnya dinikmati secara kolektif oleh masyarakat. Yang kedua, dasar hukum dari pajak. Pajak dikenakan berdasarkan undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban pajak. Yang selanjutnya ada fungsi dari pajak. Yang pertama ada fungsi budgeter, yang kedua ada fungsi regulasi, yang ketiga ada fungsi redistribusi. Yang pertama ada fungsi budgeter, yaitu pajak sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga kesehatan. Yang kedua ada fungsi regulasi, yaitu mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat seperti mendorong konsumsi, investasi, dan juga produksi. Yang ketiga ada fungsi redistribusi, yaitu menengahkan kesenjangan pendapatan antara masyarakat yang miskin dan juga masyarakat yang kaya melalui program bantuan sosial dan pembangunan. Unsur-unsur pajak. Yang pertama, pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang kedua, pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana atau sumber dana dari sektor swasta atau wajib pajak ke sektor negara atau pemungut pajak. Yang ketiga, pemungutan pajak dapat dipaksakan karena adanya undang-undang dan peraturan perpajakan. Yang keempat, pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah. Yang kelima, tidak adanya imbalan individual secara langsung oleh pemerintah terhadap pembayar pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. Yang selanjutnya ada perbedaan pajak dan jenis pungutan lainnya. Pajak yaitu kontribusi wajib tanpa balas jasa langsung. Jika jenis pungutan lainnya memiliki tujuan yang spesifik dan balas jasa langsung. Yang kedua, pajak dasar hukumnya undang-undang. Jenis pungutan lainnya dasar hukumnya peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, ada pajak ini digunakan untuk pembiayaan umum, sedangkan jenis pungutan lainnya itu digunakan untuk tujuan yang spesifik. Yang selanjutnya ada kedudukan hukum pajak. Pungutan pajak diatur dalam Pasal 23 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan undang-undang tentang pajak, yaitu yang pertama, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancarannya. Yang kedua, jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum. Yang ketiga, jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak. Syarat-syarat pemungutan pajak. Yang pertama, adanya subjek pajak. Yang kedua, adanya objek pajak. Yang ketiga, adanya dasar hukum. Yang keempat, adanya tarif pajak. Objek pajak apa saja, yaitu penghasilan, keuntungan, ataupun barang. Dasar hukum yaitu undang-undang pajak. Tarif pajak yaitu besaran pajak yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada perlawanan terhadap pajak, yang ini dibagi dua. Yang pertama ada perlawanan pasif, yang kedua ada perlawanan aktif. Perlawanan pasif yaitu berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi. Contohnya, wajib pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan netonya. Itu perlunya adanya pembukuan, namun menghitung pendapatan neto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Yang kedua, perlawanan aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak. Yang selanjutnya ada penghindaran pajak atau tax avoidance, yaitu wajib pajak tidak melanggar hukum tetapi menafsirkan undang-undang sesuai dengan keuntungan mereka sendiri. Contohnya, memindahkan usaha atau perusahaannya ke lokasi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Seperti contoh di Indonesia bagian timur menawarkan keringanan pajak terhadap investor. Yang kedua, ada menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak. Contohnya, tidak menggunakan mobil mewah atau tas-tas yang branded.
Pengelakan pajak atau tax evasion yaitu pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya. Dampak pada keuangan negara yaitu kerugian bagi negara karena sumber dana menjadi berkurang. Hal ini dapat menyebabkan konsekuensi yang berhubungan dengan itu seperti kenaikan pajak dan lain-lain. Berikut contoh kasus dari penggelapan pajak, yaitu kasusnya Gayus Tambunan yang dipenjara selama 12 tahun, penggelapan pajak PT Mega Citra Raya juga 8 tahun penjara, kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan Brimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Saya Gayus Tambunan adalah seorang pegawai negeri di Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia. Saya terlibat dalam kasus besar yang melibatkan penggelapan pajak dan praktik korupsi dalam jumlah yang signifikan. Salah satu fakta utama dalam kasus ini adalah saya menggunakan dokumen-dokumen palsu dan menyampaikan informasi yang salah kepada pihak berwenang untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya saya bayarkan. Setelah pengungkapan praktiknya yang merugikan negara, saya mencoba melarikan diri ke luar negeri, terutama Malaysia, namun akhirnya ditangkap dan diadili. Saat penggeledahan oleh aparat penegak hukum, ditemukan berbagai jenis aset berharga milik saya, termasuk properti mewah, mobil mewah, dan rekening bank dengan saldo besar. Ini menunjukkan sejauh mana praktik korupsi dan penggelapan pajak yang saya lakukan. Saya diadili dan pada akhirnya dijatuhi hukuman penjara. Kasusnya memicu reaksi keras dari masyarakat dan pemerintah Indonesia terhadap korupsi dalam sektor perpajakan dan menyebabkan perubahan dalam penegakan hukum dan tata kelola perpajakan di negara tersebut. Pengelakan pajak itu sendiri yang pertama mempengaruhi persaingan sehat di antara para pengusaha. Yang kedua, pengelakan pajak dapat menyebabkan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, langkanya modal karena wajib pajak berusaha menyembunyikan penghasilannya. Asas-asas pajak. Yang pertama ada asas domisili yang menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan apabila orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu sendiri. Penerapan asas domisili berarti negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak di dalam maupun di luar negeri. Yang berikutnya ada asas sumber. Asas sumber atau source principle melandaskan pengenaan pajak pada tempat di mana objek pajak diperoleh atau berasal. Negara hanya memiliki hak mengenakan pajak terhadap objek pajak yang diperoleh di wilayahnya, tidak peduli dari mana penghasilannya berasal. Asas ini diterapkan di negara yang mengadopsi sistem teritorial dalam pengenaan pajak. Yang ketiga ada asas kebangsaan yang menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi atau badan yang berwarga negara tersebut, terlepas dari mana mereka tinggal atau bekerja. Asas ini diterapkan di negara yang mengadopsi sistem kewarganegaraan atau nationality system dalam pengenaan pajak. Pembagian pajak menurut golongan. Yang pertama ada pajak langsung, yang kedua ada pajak tidak langsung. Yang pertama ada pajak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung dari wajib pajak itu sendiri. Contohnya pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Pajak menurut sifatnya. Yang pertama ada pajak subjektif, yang kedua ada pajak objektif. Pajak subjektif yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri dari wajib pajak itu sendiri. Contohnya pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah. Bagian pajak menurut pemungutan. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Yang kedua ada pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain. Berikutnya ada cara
pemungutan pajak, yang pertama ada stelsel nyata atau real stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak. Yang kedua ada stelsel anggapan atau fictive stelsel. Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Yang berikutnya ada stelsel campuran yang memadukan stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pada sebaliknya, apabila lebih kecil maka kelebihannya dapat diminta kembali. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment System yaitu wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua ada Self-Assessment System, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Yang ketiga ada Withholding System, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak tersebut. Seri berikutnya adalah tarif pajak. Yang pertama ada tarif progresif. Tarif pajak progresif merupakan tarif pajak yang semakin tinggi seiring meningkatnya objek pajak. Yang kedua ada tarif degresif, yaitu tarif pajak yang semakin rendah seiring meningkatnya objek pajak. Yang ketiga ada tarif tetap, yang merupakan tarif pajak yang tetap tidak berubah berapapun besaran objek pajaknya. Tarif pajak untuk wajib orang pribadi sampai dengan penghasilan sampai dengan 60 juta itu 5% pajaknya, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta itu 15% pajaknya, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu 25% pajaknya, di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30% pajaknya, dan di atas 5 miliar itu 35% untuk pajak. Kesimpulan dari materi ini adalah pajak adalah instrumen penting dalam pembangunan negara, berfungsi sebagai sumber pendapatan, alat redistribusi, dan pengendalian ekonomi. Pemungutan pajak yang adil dan efisien melibatkan sistem yang terstruktur seperti self-assessment, official assessment, dan withholding system, serta didukung oleh peraturan yang jelas. Pemahaman tentang unsur-unsur pajak, fungsi, tarif, dan jenis-jenisnya sangat penting untuk menciptakan keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, masyarakat dapat berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan berkelanjutan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.